Kala di PTUN, korban banjir desak Anies Baswedan, normalisasi Kali Mampang dan ganti rugi 1 miliar. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menggelar sidang terbuka di lokasi banjir yang menjadi objek gugatan warga DKI Jakarta pada Jumat 21 Januari 2022. Di Jakarta harus lebih serius dalam menangani banjir di DKI Jakarta dan melakukan normalisasi sungai yang merupakan program prioritas nasional serta program prioritas daerah sesuai dengan RPJMN 2015 sampai 2019 dan 2020 sampai 2024. Menindak tegas setelah penertiban ini kemudian diadakan perapian, pengangkatan sedimen, pengangkatan sampah-sampah. Kalau ada yang melanggar, yang membandel, akan kita tegakkan itu peraturan daerah, kan gitu. Kita sidangkan. Di 2016 ini telah dilaksanakan penertiban bangunan di Bantar Kali Mampang, yaitu sebanyak 8 bangunan sudah kita tertibkan. Kemudian pengajuan trase Kali Mampang masih belum ditentukan. Nggak tahu sumber daya air mengajukan atau tidak ke Citata. Ini belum ada Pak, ya, trasenya. Kemudian PT Dinas Sumber Daya juga belum ada anggaran untuk melakukan pembebasan di tahun 2016 dan 2017. Kemudian di Kalimampang juga belum ada pengajuan trase maupun peta trase dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pak. Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jakarta mengabulkan sebagian gugatan korban banjir Kali Mampang terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan. Putusan PTUN Jakarta dibacakan pada Selasa 15 Februari 2022 lalu. Dalam amar putusan tersebut, hakim meminta Anies untuk mengerjakan sejumlah tuntutan warga. Pertama, mengerjakan pengerukan Kali Mampang secara tuntas sampai ke wilayah Pondok Jaya. Kedua, memproses pembangunan turap sungai di Kelurahan Pela Mampang. Dan juga menghukum Anies untuk membayar biaya perkara sejumlah 2,6 juta. Sebelumnya, tim advokasi solidaritas untuk korban banjir mewakili 7 warga Jakarta menyampaikan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jakarta terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai tergugat terkait penanganan banjir. Dalam gugatan ini pihaknya meminta Majelis Hakim PTUN Jakarta memerintahkan tergugat dalam waktu 7 hari kerja sejak putusan PTUN melaksanakan 3 hal. Pertama, membangun dan meningkatkan kapasitas saluran drainase untuk mengatasi genangan air terutama di Kecamatan Tebet, Mampang, Pondok Pinang, Bintaro, Kalibata, Pasar Jumat, dan kawasan geografis Cengkungan atau parkir air, normalisasi Kali Pesanggerahan, Kali Grogol, Kali Krukut, Kali Baru, Kali Mampang, Kali Cideng, Kali Ciliwung, dan Kali Sekretaris. Kedua, memulihkan kapasitas saluran aliran mantap, terutama di Kali Ciliwung, Kali Cakung, Kali Sunter, Kali Cipinang, Kali Buaran, Kali Jati Kramat, dan Kali Baru Timur. Penataan bantaran sungai melalui penertiban bangunan ilegal di bantaran Kali Ciliwung, Kali Baru Timur, Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Jati Kramat, dan Kali Buaran. Ketiga, melaksanakan upaya pencegahan makro banjir Jakarta. Dan ketiga hal tersebut merupakan amanat Perpres 2/2015 RPJMD DKI Perda 1 2014 dan Perda 1 2012. Selanjutnya, penggugat juga meminta Majelis Hakim PTUN Jakarta menghukum tergugat untuk mengganti kerugian sebesar 1 miliar dan serta membayar biaya perkara. Para klien adalah Tri Andarsanti Pursita, Jenny Lamtiur Simanjuntak, Gunawan Wibisono, Yusneli Suryadide, Haji Santi Widianti SE, Firza Safaat Sasmita Wijaya, dan Indra. Semua adalah warga Jakarta yang menjadi korban banjir pada awal 2021. Sementara tim advokasi terdiri dari Sugeng Teguh Santoso SH, Prasetyo Utomo SH, Haryanto SH, Nasrullah SH. Dan bicara soal banjir rasanya Anies memang tidak bisa diharapkan lagi. Waktu sisa jabatan kurang dari 2 bulan lagi. Tidak akan sempat dipakai untuk mengatasi banjir
Anies sampai sekarang masih sibuk berwacana soal naturalisasi sungai yang belum ada kejelasan kapan eksekusinya. Normalisasi diganti dengan naturalisasi, tapi belum nampak hasilnya juga. Jadi selama menjabat, hanya utak-utik rencana tanpa ada gerak cepat. Luar biasa gubernur satu ini ya. Tapi wacana-wacana tersebut tinggal wacana. Anies kini harus melaksanakan tugasnya yang tersisa sebagai gubernur untuk melanjutkan program naturalisasi sungai. Jika tidak bisa, jadi Anies bakal dibuih akibat tidak menjalankan pengabulan tuntutan putusan PT UN. Begitulah kalau pimpinannya asal bicara sob. Air masuk ke dalam tanah. Sekarang yang terjadi adalah air malah masuk ke rumah warga akibat mandeknya program naturalisasi sungai. Jika program ini dilanjutkan, ujung-ujungnya tetap saja membongkar rumah-rumah warga yang berada di bantaran kali dan sungai. Yang mana menurut kader Riza Patria, pembongkaran dilakukan agar peristiwa rumah warga longsor yang terjadi di Ciganjur DKI tidak terulang lagi. Itu artinya apa ya sob? Fix, Wan Anies menjilat air ludahnya sendiri. Apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan janji-janji kampanyenya dulu. Entah apa rasanya, air ludah Wan Getar tersebut. Mungkin hanya istrinya yang tahu. Yang katanya tidak akan menggusur demi keberpihakan, akhirnya melakukan penggusuran juga sob. Yang katanya mau menangkap air hujan supaya airnya tidak jalan kemana-mana, akhirnya mengeruk sungai juga. Dan katanya akan memasukkan air ke dalam tanah, tapi meningkatkan pompa air juga. Kalau sudah pakai pompa air, tentu air dialirkan ke sungai dong. Gak mungkin ke dalam tanah, yang konon katanya sesuai dengan sunatullah. Jadi, bagi warga DKI yang memilih Anies tidak dipindahkan ke rumah rusun dulu, siap-siap harus menelan pil pahit. Karena rumah DP 0 rupiah ternyata peruntukannya bukan untuk warga kurang mampu, melainkan untuk warga yang berpenghasilan 7 juta ke atas. Sementara rumah kalian malah akan dibongkar oleh Pemprov DKI. Bagaimana menurut sobat? Bisa komen di bawah ya. Di Jakarta harus lebih serius dalam menangani banjir di DKI Jakarta dan melakukan normalisasi sungai yang merupakan program prioritas nasional serta program prioritas daerah sesuai dengan RPJMN 2015 sampai 2019 dan 2020 sampai 2024. Menindak tegas setelah penertiban ini kemudian diadakan perapian pengangkatan sedimen, pengangkatan sampah-sampah. Kalau ada yang melanggar, yang membandel, akan kita tegakkan itu peraturan daerah, kan gitu. Kita sidangkan.